Salam sejahtera, selamat pagi sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa di dalam program Morning Call GPIB hari ini bersama saya Pendeta Yola Lewol. Saat ini saya bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Tarempa. Saya bersyukur mengingat bahwa sahabat GPIB masih tetap setia mengambil bagian dalam program ini. Kini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan kami. Sebab hari ini dan pagi kini menjadi bagian yang hendak kami tapaki kembali. Maka sebelum kami melakukan rangkaian aktivitas kami, di hadapan kami Engkau membentangkan firman-Mu yang akan kami baca melalui Alkitab. Tuntunlah kami ya Bapa, berikanlah kami pengertian serta hati yang menyambut seluruh perkataan-Mu ini dengan sukacita. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat ketiga mengatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam surat Rasul Paulus secara pribadi kepada Timotius ini, Paulus telah mengungkapkan bahwa pemberitaan tentang Kristus itu tidak senantiasa direspon secara positif. Albert Einstein mengatakan bahwa di tengah-tengah setiap kesulitan ada kesempatan. Maka melalui surat ini Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, juga kepada kita semua, bahkan beliau menantang kita untuk menggunakan, untuk memanfaatkan situasi yang sulit yang kita hadapi masing-masing, guna menciptakan kesempatan untuk pemberitaan tentang Kristus. Inilah yang sejatinya menjadi keunikan orang Kristen. Kenapa? Karena kita ini setiap waktu diminta untuk melakukan pemberitaan tentang Kristus. Baik itu yang terkait dengan ajarannya maupun yang terkait dengan gaya hidupnya. Kita diminta melakukan sesuatu yang baik, yang berdampak sebagai wujud atau buah dari pemberitaan tentang Kristus. Di mana pemberitaan itu disampaikan tidak hanya secara verbal atau kata-kata, tetapi juga melalui tindakan atau teladan.
Hanya saja Stephen Hogan mengatakan, kebanyakan orang kehilangan kesempatan, bahkan kesempatan yang besar, karena kesalahpahamannya tentang waktu. Kesalahpahaman tentang waktu ini kerap kali kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang kehilangan kesempatan tanpa terkecuali orang yang percaya pada Kristus. Sehingga seringkali yang tersisa adalah sejumlah besar pertanyaan, kenapa ya waktu itu saya tidak berbuat demikian? Kenapa ya saya pada waktu itu tidak melakukan apapun? Yang pada akhirnya berujung pada penyesalan. Dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus menyampaikan tugas pemberitaan tentang Kristus itu sekalipun tidak pernah ditentukan oleh situasi. Direspon positif atau tidak, pemberitaan tentang Kristus harus tetap dilakukan. Paulus memberikan alasan kuat yang dituangkannya pada ayat 1. Karena yang menjadi penguji dan penilai untuk tugas pemberitaan itu bukanlah siapapun, melainkan Allah sendiri. Yang kedua, sesuai dengan janji Allah, Ia sendirilah yang akan turut campur demi tegaknya kerajaannya. Manusia memang punya kecenderungan untuk mudah terpengaruh dan terbawa oleh situasi. Namun, apabila manusia memiliki sikap iman yang benar terhadap Kristus, sejatinya akan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sehingga tantangan yang hadir di tengah-tengah situasi yang sulit yang kita hadapi masing-masing tidak menjadi rintangan apalagi penghalang, melainkan menjadi kesempatan yang besar untuk kita semakin memberi diri dan memberanikan diri untuk menjadi alat Tuhan dalam mempersaksikan kebaikan dan kasih-Nya melalui pemberitaan tentang Kristus. Jika kesempatan itu ada pada diri kita, apa sih yang hendak sahabat GPIB perbuat? Mengisi hidup dengan tepat, ataukah mengisinya sebagaimana yang sebagian besar orang lain perbuat? Semangat menjadi pemberita yang memberitakan tentang Kristus. Tuhan memberkati sahabat GPIB semuanya. Amin. Mengakhiri perjumpaan kita di program ini, mari kita berdoa. Allah sumber kekuatan kami, kepada kami Engkau memberikan keluasan, yaitu kesempatan untuk mengenal-Mu melalui Kristus di pagi hari ini. Kiranya pengertian kami diubahkan, supaya bukan seturut kehendak kami, melainkan seturut dengan kehendak-Mu lah, yang menguasai akal, pikir, tutur, dan perbuatan kami. Kebaikan-Mu telah memampukan kami hadir untuk berkarya dan berkelut di kehidupan ini. Maka jadikanlah hidup kami ini wadah kasih-Mu yang Engkau pergunakan untuk menyampaikan kabar baik bagi siapapun yang kami jumpai di sepanjang hari ini. Terima kasih atas anugerah kasih-Mu melalui firman-Mu yang telah kami renungkan ini di program Morning Call. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mempergunakan firman-Mu ini
sebagai penuntun bagi seluruh aktivitas yang hendak kami lakukan. Sehingga kami terbentuk untuk hidup semakin takut akan Tuhan. Kami terbentuk untuk menghidupkan hidup yang mendatangkan berkat dan sukacita di tengah-tengah tantangan yang diperhadapkan pada setiap kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Tritunggal Maha Kasih. Amin. Selamat beraktivitas sahabat GPIB, Tuhan memberkati.